Loh, rekam. Oke, bismillah. Suaranya. Mungkin headsetnya atau jangan pakai headset. Terkadang mempengaruhi itu. Iya. Udah kedengaran Ustaz? Apa? Sekarang bagus nih. Bagus nih. Tidak lagi. Tidak lagi. Hilang lagi. Tes. Ya. Lumayan. Hilang lagi. Hilang lagi, Ustaz. Yang pakai headset. Ya, jangan pakai headset. Kecuali Anda tahu pengaturannya, bisa bisa sebenarnya didengar itu headset bicara tak di laptop. Bisa begitu. Kecuali Anda tahu ilmunya. Tapi kalau Anda tahu ilmunya, lama lagi ku jelaskan. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan Ceramah linnas. taruh ini ya, bagus ini. Jadi kita ada seluruh Alhamdulillah, Quran juga ini. Ya. segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah lah kita dipertemukan lagi di minggu keberapa ini? Minggu ketiga. Ah, kita harus bersyukur apalagi kita masih masih dalam bulan suci Ramadan 10 terakhir. Insyaallah mudah-mudahan berkah semua urusan kita apalagi kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Ya Rob. Selawat dan salam kita lanjutkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bagus, bagus. Nah, langsung saja yang akan memberikan sajian makalah atau menjelang buka puasa ini itu adalah Al Ustaz Andi eh, Baso Muhammad Jibril yang akan dibawakan itu terkait tafsir tahlili dan ijmali. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustaz Baso untuk memaparkan materinya. Silahkan Ustaz. Ah, Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam. dosen pengampu kita, ah, Ustaz Dr. Muhammad Irham MTHI, dan yang kami ah, hormati teman-teman sekalian. Eh, Insya Allah pada kesempatan sore ini, kali ini insya Allah saya akan membawakan eh, sebuah makalah yang berjudul metode tafsir tahlili dan ijmali. Setelah kita pelajari bersama kemarin bahwa eh, tafsir tahlili dan ijmali itu eh, masuk pada bagian pendekatan, ya Ustaz ya, bukan bagian metode. Dengan berpedoman pada pelajaran sebelumnya, kita memasukkan tafsir tahlili dan tafsir ijmali itu pada kategori pendekatan tafsir penafsiran dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita pelajari, pendekatan tafsir terbagi menjadi empat, setidaknya terbagi menjadi empat. Ada tahlili, ijmali, muqaran dengan maudhu'i. Tapi pada kali ini kita akan fokus untuk membahas tafsir tahlili dan ijmali. Secara bahasa, eh, kata tafsir itu ber- berarti diambil dari kata bahasa Arab, fassara yufassiru tafsiran, yang memiliki arti penjelasan, penyingkapan, dan penerangan. Sedangkan secara istilah, Imam Az-Zarkashi mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah, yakni Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya
serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Adapun kata tahlili dalam bahasa Arab berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, bukan tahlilan, tahlilan, yang berarti membuka sesuatu, melepaskan, menguraikan, atau menganalisa atau menganalisis. Dalam KBBI, kata analisis itu dapat diartikan sebagai penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa dalam rangka atau upaya menyingkap arti sesungguhnya. Atau dengan kata lain, analisis diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman sesuatu secara menyeluruh atau komprehensif. Nah, dengan mengetahui kata tafsir dan tahlili barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa tafsir tahlili merupakan suatu pendekatan tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. Quraisy Shihab, eh, Muhammad Quraisy Shihab memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang tafsir tahlili sebagai suatu pendekatan tafsir di mana para penafsir, mufassir, memeriksa dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dan maknanya, sesuai dengan sudut pandang, preferensi, dan keinginan penafsirnya. Ah, dan keinginan penafsirnya secara sistematis, mengikuti urutan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf. Jadi tarkibnya tarkib apa istilahnya, tarkib mushafi, bukan tarkib nuzuli. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi dari tafsir tahlili, maka kita uh, bisa mengetahui karakteristik dari tafsir tahlili itu. Yang pertama, uh, tafsir tahlili itu menyeluruh atau syumul, yakni dikatakan sebagai tafsir tahlili jika kitab tersebut berisi penafsiran keseluruhan kitab suci Al-Quran, atau setidaknya sebagian besar isi dalam Al-Quran dijelaskan di dalamnya. Jadi harus setidaknya dalam kitab tafsirnya itu dijelaskan sebagian besar dari isi Al-Quran. Maka disebut sebagai tafsir, itu syarat pertama untuk disebut menjadi tafsir tahlili. Kedua, sistematis. Salah satu ciri khas tafsir tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan susunan atau urutan yang termaktub dalam Mushaf Utsmani. Seperti yang pernah kita pelajari bahwa mushaf itu banyak jenisnya. Ada mushaf yang tersusun dari terkib nuzulinya. Nah, kalau tafsir tahlili harus itu sesuai dengan mushaf Utsmani penafsirannya. Tidak boleh dari ini dulu, dari ini. Harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang ketiga, detail, yaitu menafsirkan suatu ayat atau kata dengan sedetail mungkin, mengkaji secara komprehensif dan menyeluruh, baik dari kata per kata, makna harfiahnya, munasabah, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini yang menjadi karakteristik yang paling apa istilahnya, yang paling timbul di tafsir tahlili itu, kebanyakan kitab tafsir tahlili itu cenderung lebih panjang dan menghabiskan halaman dan jilid eh, berjilid-jilid lah maksudnya. Sampai ada yang 12 jilid, 10 jilid, 15 jilid dan lain sebagainya. Nah, adapun pembahasan dalam kitab tafsir tahlili, dalam kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tahlili, para mufassir mengkaji suatu ayat dalam Al-Quran dengan menyentuh berbagai aspek atau segi. Di antaranya, pertama adalah mufradat lughawiyah, yaitu kata per kata dari Al-Quran, atau kata yang gharib, misalnya kata ini diartikan seperti ini pada konteks ayat tersebut. Yang kedua adalah munasabah, hubungan atau kesinambungan antara ayat atau surah yang akan ditafsirkan. Yang ketiga, asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat jika ada, jika ada. Yang keempat, penjelasan umum tentang suatu ayat, tentang ayat yang ditafsirkan, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, ragam jenis qiraat yang terdapat pada ayat tersebut, karena
sejatinya qiraat itu mempengaruhi makna, bahkan mempengaruhi istinbat hukum dalam Islam. Makanya itu sangat penting dalam sangat diperhatikan oleh para mufassir yang mengadopsi pendekatan tahlili dalam tafsirnya. Kedua, pendapat atau diskusi ulama terkait dengan ayat tersebut. Jadi terkadang ada pendapat atau diskusi ulama, perbedaan pendapat itu biasa terjadi. Yang terakhir ada i'rab dan kebalaghahan, balaghah yang terkandung pada ayat tersebut. Itu sudah pasti. Nah, hal ini pun tadi yang telah disebutkan itu menjadi langkah-langkah para mufassir yang ingin yang ingin menyusun suatu kitab atau menafsirkan suatu kitab tahlili. Makanya harus dihadirkan setidaknya satu, dua, tiga, empat, lima, delapan poin tersebut, yaitu mufradat lughawiyah, munasabah, dan seterusnya. Ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh para mufassir yang ingin apa istilahnya mengadopsi pendekatan tahlili dalam penafsirannya. Nah, adapun contoh-contoh karya atau kitab-kitab tafsir tahlili, pertama adalah kitab tafsir At-Tahrir, digunakan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Karya Ibnu Ashur menggunakan pendekatan tahlili dengan kecenderungan tafsir bir-ra'yi. Dikatakan menggunakan pendekatan tahlili karena Ibnu Ashur dalam menulis tafsirnya menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertera dalam mushaf. Kemudian ia menjelaskan kata per kata dengan sangat detail mengenai makna kata, kedudukan, uslub, serta aspek-aspek lainnya. Misalnya ketika beliau menjelaskan lafaz Alhamdulillah pada surah Al-Fatihah, Ibnu Ashur menghabiskan sampai 14 halaman dengan penjelasannya yang sangat rinci dan meluas. Jadi kata Alhamdulillah saja beliau menjelaskannya sampai eh, belasan halaman. Selanjutnya Ibnu Ashur membagi mukaddimahnya hingga panjang lebar ke dalam 10 bagian. Keseluruhan pengantarnya berisi tentang landasan pemikiran Ibnu Ashur mengenai ilmu Al-Quran. Nanti kita akan ketahui di bagian tafsir Ijmali di mana pendapat pribadi itu tidak dibutuhkan dalam penafsiran Jumali. Pendapat atau pandangan-pandangan beliau dalam kitabnya. Yang kedua, kitab Tafsir Al-Munir karya Imam Syekh Wahab kan satu kitab tafsir kontemporer yang sangat populer di kalangan umat bidang tafsir dan ulumul Quran. Dari awal surah Al-Baqarah, Fatihah, sampai aspek kebahasaan, munasabah, asbabun nuzul, istinbat hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang dikenal sebagai tafsir Al-Bahrul Muhit, merupakan karangan Abu Hayyan. Jika dilihat dari bentuknya, tafsir Bahrul Muhit ini disusun secara tahlili ala hasbi tertibil mushaf. Ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Sementara Mana' Al-Qattan dan Hasbi As-Siddiqi memasukkan tafsir Bahrul Muhit ke dalam corak tafsir bir-ra'yi. Nah, di sini seharusnya metode tafsir bir-ra'yi. Dalam kitab tafsirnya ini, beliau juga memperluas dan Muhammad Rashid Ridha. Kitab ini disusun dengan didominasi penafsiran bir-ra'yi. Hal tersebut buktikan dengan banyaknya ijtihad sendiri yang dikemukakan pengarang dalam menafsirkan atau menjelaskan makna suatu ayat. Meskipun demikian, pengarang kitab tetap memasukkan riwayat-riwayat yang sahih. Dengan demikian, kitab tafsir ini
memiliki pembahasan yang panjang. Buktinya jumlah jilid dalam kitab tafsir ini adalah sebanyak 11 jilid. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang dapat kita eh, apa istilahnya kenal bahwa tafsir beliau merupakan tafsir tahlili. Yang pertama tadi banyak pendapat-pendapat lain yang dimasukkan, pembahasannya sangat panjang dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, karya Imam Jarir At-Tabari yang biasa disebut dengan tafsir At-Tabari. Hal ini dibuktikan dengan penafsiran At-Tabari yang sistematis sesuai dengan urutan mushaf serta penjelasannya yang panjang. Bahkan kitab tafsir Jami'ul Bayan berjumlah 7 jilid yang setiap jilidnya rata-rata berjumlah lebih dari 500 halaman. Dan masih banyak kitab-kitab tafsir yang lainnya yang belum sempat kami sebutkan. Selanjutnya kita beralih ke pendekatan tafsir ijmali atau global. Kata ijmali merupakan padanan dari kata bahasa yang berarti global, keseluruhan, umum. Dengan demikian, tafsir ijmali merujuk pada pendekatan untuk mengungkapkan isi dari Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum dan global, tanpa memberikan penjelasan yang detail atau bertele-tele, seperti pada pendekatan tafsir tahlili tadi. Nah, para pakar menganggap bahwa metode ijmali merupakan metode yang pertama kali lahir dalam sejarah perkembangan metodologi tafsir. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, contohnya pada persoalan bahasa, bahasa Arab bukan menjadi penghambat dalam memahami Al-Quran. Tidak saja karena mayoritas sahabat adalah orang Arab dan ahli bahasa Arab, tetapi juga mengetahui secara baik latar belakang turunnya suatu ayat dan bahkan menyaksikan serta terlibat langsung dalam situasi dan kondisi umat Islam ketika ayat Al-Quran itu turun. Adapun karakteristik pendekatan tafsir ijmali adalah pertama, bahasa yang digunakan itu sederhana dan mudah dipahami. Dan sangat friendly lah bagi berbagai kalangan, khususnya bagi pemula yang bergelut di dunia tafsir atau pelajar yang memang bergelut di dunia tafsir. Itu bagus membaca kitab-kitab tafsir ijmali untuk pertama. Yang kedua, ringkas dan pembahasan langsung mengarah ke inti ayat, yaitu to the point. Oleh karena itu, sangat sedikit kita temui pendapat pribadi dan pembahasan di luar konteks ayat tersebut. Nah, ini menjawab dari penjelasan sebelumnya. Yang ketiga, menafsirkan secara global suatu kata ataupun ayat dalam Al-Quran. Dan yang paling mencolok, biasanya kitab-kitab tafsir yang menggunakan pendekatan ini, kitabnya itu lebih tipis dan praktis. Bahkan ada yang cuma 1 jilid saja, seperti Tafsir Muyassar, Al-Jalalain, dan lain-lain. Kelebihan, oke. Adapun kelebihan dari tafsir ijmali, yaitu pembahasan yang sederhana, praktis, dan tidak bertele-tele. Hal ini dapat memudahkan para pembaca secara umum dan para pemula di bidang tafsir secara khusus untuk memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Adapun kekurangannya adalah menjadikan Al-Quran seakan-akan sebagai petunjuk yang bersifat terpecah-pecah atau terbagi-bagi atau tidak konsisten, dan analisis terhadap suatu ayat kurang memadai, sehingga penafsiran yang dihasilkan terkadang kurang jelas dibanding hasil penafsiran dari metode tafsir yang lain. Adapun langkah-langkah pada pendekatan tafsir ijmali, yaitu penafsir mengartikan secara global lafaz-lafaz setiap kata dalam sebuah ayat yang ditafsirkan atau dijelaskan dengan lafaz awal, seperti alif lam mim, Allahu ya'lamu bi muradih, dzalikal kitab ila akhir. Dzalika ini Alkitab. Lalu penafsir menjelaskan isi kalimat dengan ringkas namun jelas. Dalam hal ini, jika suatu ayat memiliki asbabun nuzul, penafsir akan memaparkannya. Jadi salah satu apa istilahnya yang harus diperhatikan dalam tafsir ijmali yaitu asbabun nuzulnya. Meskipun pada
sekilas kita melihat bahwa tafsir ijmali itu menjelaskan ayat, menjelaskan kata demi kata saja. Tapi kalau terdapat asbabun nuzul pada ayat tersebut, itu harus dicantumkan juga kalau di tafsir ijmali. Terakhir, penafsir memaparkan pendapat-pendapat terdahulu yang telah dilontarkan mengenai ayat yang ingin ditafsirkan. Pendapat yang dimaksud yaitu adalah pendapat hadis Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in maupun para penafsir terdahulu. Contohnya dalam tafsir Jalalain, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia kalau di tafsir Jalalain, tafsirnya itu Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradih bidzalik. Dzalika itu hadza al-kitabu ay alladhi yaqra'uhu Muhammad la raiba ay la syakka ila akhir. Nah, dapat kita lihat bahwa Imam Jalaluddin dalam menafsirkan ayat tersebut sangat sederhana dan memfokuskan makna kata per kata saja. Adapun asbabun nuzul tidak dijelaskan sebab ayat tersebut tidak memiliki latar belakang peristiwa yang menyebabkannya ayat tersebut turun. Adapun kitab-kitab tafsir ijmali yang terkenal yaitu pertama tafsir Al-Jalalain karangan Jalaluddin As-Suyuti bersama Jalaluddin Al-Mahalli yang sangat populer di kalangan akademisi. Kitab ini menafsirkan suatu ayat dengan global, bahasa yang digunakannya juga sederhana dan sangat ringkas. Bahkan kitab ini hanya menghasilkan 2 jilid saja. Yang kedua, Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibni Abbas, yaitu sebuah kitab tafsir yang berisi tentang penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan dalam pemahamannya dengan Al-Qur'an. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Fayruz Abadi. Yang ketiga, At-Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Abdul Jalil Isa. Dalam ini tafsir Muyassar itu seperti kayak Al-Quran terjemahan modelnya. Jadi seperti Al-Quran dengan terjemahan bahasa Arab, seperti kayak begini. Tidak terjemahannya ini. Jadi itu sangat tipis itu tafsir Muyassar, cuma 1 jilid saja. Nah, itu dia mengadopsi pendekatan ijmali. Adapun perbedaan tafsir tahlili dan tafsir ijmali, karena kita telah menjelaskan, memaparkan tentang apa itu tafsir tahlili dan tafsir ijmali, terdapat beberapa perbedaan, yaitu tentunya dari segi pengertian. Tafsir tahlili berarti menafsirkan suatu ayat dengan rinci dan sedetail mungkin, sedangkan tafsir ijmali menafsirkan suatu ayat secara umum dan global. Yang kedua, pembahasan. Nah, tafsir tahlili dalam menafsirkan suatu ayat dapat menyentuh berbagai aspek, di antaranya munasabah, qiraah, mufradat, lughawiyah, balaghah, dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir ijmali hanya fokus menafsirkan secara global makna yang terkandung pada suatu ayat maupun kata yang ditafsirkan, dan pembahasannya juga terbatas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Biasanya tafsir tahlili menggunakan bahasa yang sedikit lebih rumit dan terkesan bertele-tele. Sedangkan ijmali menggunakan bahasa yang sederhana dan to the point. Yang empat, fisik kitab, yaitu kitab tafsir itu cenderung menghasilkan banyak halaman hingga berjilid-jilid, sedangkan tafsir ijmali biasanya hanya menghasilkan beberapa jilid saja. Bahkan ada di antaranya hanya memiliki 1 jilid saja. Nah, sebagai penutup, nah, sebagai kesimpulan, tafsir tahlili atau analitik merupakan salah satu pendekatan penafsiran yang ditempuh oleh mufassir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsir tahlili dalam penerapannya cenderung lebih kompleks dari pendekatan penafsiran yang lain, karena membutuhkan banyak objek kajian dalam menafsirkan suatu ayat, di antaranya meliputi munasabah, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Berbeda dari tafsir tahlili, tafsir ijmali dalam penerapannya cenderung lebih sederhana, praktis, dan umum, juga bersahabat dengan berbagai kalangan, sehingga dapat memudahkan para pembaca, khususnya para pemula yang ingin mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun perbedaan yang mencolok dari kedua pendekatan penafsiran tersebut adalah pembahasan,
bahasa yang digunakan, pengertian dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Penulis harap makalah ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Uh, Adapun kesalahan ataupun kekeliruan itu ini dari saya pribadi. Uh, ya, nanti, adapun kalau ada yang mau ditambahkan atau yang mau dikonfirmasi, silahkan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah alhamdulillah kita telah mendengar eh, paparan materi terkait metode tafsir tahlili dan ijmali oleh Ustaz Muhammad Basum Majidil. Nah, selanjutnya dari teman-teman, nah, apakah ada yang mau sempat ada yang mau ditanyakan, mau ditambahkan atau mau dikonfirmasi atau mau diprotes? Nah, tapi sebelumnya saya mau maaf karena seperti sesuai dengan arahan dosen pengampu kita kemarin tadi ada kelupaan setelah saya itu baca doa. Nanti lupa baca doa. Nah, jadi kita persilakan dulu Ustaz Suwandi untuk baca doa untuk berkahnya pertemuan kita pada sore hari ini. Pada Ustaz Suwandi. Halo Ustaz Suwandi. Jaringan kapan kalau begitu? Kalau tekan Jadi, jaringan. Oh ya, ya. langsung saja, Ustaz. Ya kita kalau Suwandi jaringannya tidak bagus ya kita minta waktunya Ustaz Rahmat untuk memimpin doa pada sore hari ini. Tepat dulu Ustaz. Ya, baik. Nah, ini bukan lagi di awal pembelajaran tadi. Nah, untuk itu eh, apa yang kita telah lalui dan kita masih tetap jalankan agar lebih bertanya, mari kita niatkan surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada dosen-dosen kita, kepada ulama-ulama, pada sahabat tabi'in, pada kedua orang tua kita, terkhusus kepada baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyat salihah sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Syukron Ustaz Rahmat telah memimpin baca doa pada perkuliahan hari ini. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, dikonfirmasi atau sanggahan terkait pembahasan kita kali ini. Kita kasih waktu Ustaz Baso untuk mencari jawaban dan menjawabnya. Kepada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Di Ustaz Suwandi, Ustaz Ibnu Furqan, Ustaz Rahmat, Ustazah Nur Wahida, Baik, Ustaz dulu. Suwandi. Nah, Ustaz Suwandi dulu. Apa dulu Ustaz? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, eh, apakah memungkinkan eh, metode tahlili ini digabungkan dengan metode ijmali? Apakah memungkinkan? Kemudian, eh, apakah kalau misalnya ini tafsir Jalalain, itu kan salah satu tafsir yang ada syarahnya, ada yang musyarah. Apakah itu juga tetap masih dianggap tafsir ijmali
karena kan sudah ada penjelasannya. Masihkah dianggap tafsir ijmali? Kemudian ada lagi satu tafsir Al-Baghawi yang semasa dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita ketahui bahwa tafsir Al-Baghawi ini tahlili juga, namun penjelasannya cenderung ke ijmali. Kemudian muncul pertanyaan, apakah metode yang sebenarnya dipakai oleh apa namanya Al-Baghawi ini metode tahlili atau ijmali? Ya, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Makasih. Ya, dipahami pertanyaannya Ustaz Basok. Pertanyaannya Ustaz Bandi. Oke. Ada. Selanjutnya dari teman-teman ada Ibnu Furqan. Ya, tafadhal Ustaz. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana semestinya kita sebagai seorang mufassir itu memilih metode yang baik dalam menafsirkan Al-Quran agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh kasusnya misalnya ketika kita konsisten dengan tahlili. Bagaimana upaya yang kita lakukan supaya tetap konsisten dengan metode tahlili supaya tidak berpindah ke metode-metode lain. Kan biasanya itu ada orang yang ditafsirkan sudah dipilih kata kuncinya dari tiap ayat tersebut. Tapi dia mengarah ke maudhui. Itu pun juga ijmali. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan seperti itu supaya kita konsisten dengan metode kita. Kemudian pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari metode tahlil dan ijmal tersebut dibandingkan metode-metode yang lain? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, kayaknya. Oh, iya, Ustaz. Oke, jadi ada dua pertanyaan dari Ustaz Ibnu Furqan. Bagaimana konsisten kita dalam menggunakan satu metode, tidak lari dari metode lain. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan. Dari teman-teman yang lain, ada dari Ustaz Rahmat, Ustaz Wahidah. Nurwida Oke, padahal Ustazah. Ada baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan terkait tentang batasan-batasan antara tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Eh, saat kan secara umum kita sudah ketahui bersama bagaimana struktur dalam metode penafsiran tahlil itu dijelaskan secara detail menggunakan asbabun nuzul, eh, pengertian mufradatnya dan lain-lain sebagainya. Bagaimana juga tafsir ijmali itu secara umum. Tapi terkadang kita dalam meneliti sesuatu, anggaplah ketika kita meneliti menggunakan penafsiran tahlili, terkadang kita sudah menggunakan struktur-struktur dalam metode penafsiran tahlili, tetapi hasil yang kita dapatkan masih memberikan pemaknaan yang secara umum atau yang secara ijmali. Jadi bagaimana caranya untuk eh, bisa menghususkan atau membedakan dari kedua penafsiran ini. Karena biasanya kita meneliti misalnya pakai tafsir tahlili, sudah pakai mungkin juga penjelasan makna kosakata, asbabun nuzul, munasabah ayat. Tapi hasil dari penelitian kita juga masih terkadang masih memberikan makna yang secara umum, belum memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Begitu, Ustaz. Selanjutnya dari Ustaz Rahmat,
Bisa dipahami pertanyaan dari Ustaz Wahidah, Ustaz Baso? Oh, ya. Terakhir dari Ustaz Rahmat, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi mungkin gini apa namanya? Secara teori ataupun secara definitif kita sudah mengetahui mungkin pengertiannya tahlili begini, kemudian langkah-langkah untuk melakukan tahlili begini, dan begitu pun juga dengan ijmali. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana kalau posisinya kita sebagai pembelajar tidak memahami atau tidak menguasai ilmu bahasa Arab? Nah, kira-kira dalam prakteknya kita mau menganalisis sebuah tafsir bahasa Arab, bagaimana kita bisa ketahui sebuah tafsir ini menggunakan metode tahlil atau ijmali? Sebagai contohnya, mungkin kita mau meneliti tafsir Al-Bayan fi Ta'wil Quran, bahasa yang kitab sumbernya langsung kitab bahasa Arab langsung, namun kita tidak paham dengan bahasa Arab sendiri. Nah, kita disuruh menganalisis ini sebuah tafsir bahasa Arab ini. Bagaimana kita tahu bilang apakah ini menggunakan metode tahlili kah ataukah ijmali? Padahal secara teori mungkin kita mengetahui secara definitif bilang ini tahlili begini, kemudian langkah-langkahnya begini, tapi karena kemampuan dalam bahasa Arab kita kurang, sehingga kita kurang dalam bisa menganalisis bahwa kitab tafsir ini menggunakan metode ini. Nah, jadi mungkin saya hanya bisa diberikan contoh lah, tafsir bahasa Arab, bagaimana kita bisa menganalisis bahwa ini adalah tahlil. Mungkin begitu, Ustaz. Oke, jadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang terakhir ini contoh bagaimana kita mencoba mencari tahu tafsir ini di apa ketika memakai metode tahlili, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia menggunakan metode tahlili atau ijmali tentunya. Nah, jadi kita berikan kesempatan Ustaz Baso untuk mencari jawabannya dengan jeda kita bersolawat berjemaah. Nah, yang insya Allah yang akan dipimpin oleh sang qari'ah. Kepada sang qari'ah ya kami persilahkan. Sendiri si Korea di sini sendiri, berarti tidak ada lain. Itu bisa makanya bilang saja qari'ah, jangan disebut namanya sang qari'ah. Oh, jago pemain lagu ini. Nanti kalau ada acaranya pasca sarjana nanti kita undang ini begitu ya. Oh, iya, iya, iya. Ya, nahawan lah. Tapi Terus ya. salawatnya Ustaz yang pakai lagu. Oh iya, pakai lagu salawatnya dong. Harus pakai lagu kalau salawatnya bagus. Nagam-nagam ya kan. Nah, terserah versi apa. Nah, ya. Iya. Nah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghori, anta ikthiru ghori. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغني
أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين آمين 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 صلى الله عليه وسلم. Ini Mas, Wahida mentang-mentang pemakalannya Jibril, salawatnya juga. Jangan-jangan nanti kalau Ustaz Suwandi nanti dibikinkan juga salawat, salawat Al-Halim. Iya kan? Bagus ini salawat ini aja ini. Atau kita patenkan saja ini bintang tamu abadi ini ya. Bagus suaranya iya. tahu, wah, mantap ya. Oke, tapi terserah Betul, betul, betul. moderator ya. Yang penting ingat moderator itu Setuju. menentukan siapa yang salawat dan doa. Jadi terserah moderator ya. Ya, oke silakan moderator. Saya kembalikan ke kita. Hmm. Oke, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan salawat Jibril oleh sang qari'a kita, Ustaz Nur Wahida Hamzah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan Ustaz Jibril untuk menjawab uh, jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Ada kurang lebih ada 5 pertanyaannya. Ya, tafadhal Ustaz. Alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Saking saking syahdunya sampai saya lupa cari jawabannya. Jadi mungkin ada extra time. Masya Oh, Allah. diulangi mes salawatnya diulangi. Jadi Diulangi supaya untuk begini oh Ustaz. gitu, injury time dia, extra time dia. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, terkait pertanyaannya Ustadz Swandi tadi, apakah mungkin dalam kitab tafsir itu terhimpun dalam berbagai eh, pendekatan? Ya mungkin saja. Itu jawabannya di pertanyaan selanjutnya, yaitu seperti tafsir Al-Baghawi. Itu dikenal sebagai tafsir apa istilahnya? eh, yang menggunakan dua dua pendekatan, yaitu pendekatan tahlili dengan pendekatan ijmali. Saking tengah-tengahnya itu, eh, para ulama berbeda pendapat bahwa ini apakah masih masuk di tafsir tahlili. Kalau dilihat pembahasannya itu tidak bertele-tele, sangat sangat to the point juga. Dikasih masuk di ijmali kepanjangan. Nah, sehingga muncul pertanyaan apakah tafsir beliau masuk ijmali atau tahlili. Eh, Imam Az-Zarkashi, bukan Imam, Syekh eh, Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Allahumma shalli ala sayyidina. Bukan. Eh, tapi setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, jika pada suatu penafsiran, suatu kitab tafsir itu terhimpun dari berbagai jenis pendekatan, maka dia dihukumi dengan apa yang dominan pada tafsir tersebut. Nah, contohnya jika ada dalam satu tafsir ada dia membahas secara maudhu'i, muqaran, tafsir ahli, tapi lebih dominan tafsir tahlilinya, maka dia disebut dengan tafsir tahlili, seperti itu. Jadi kita melihat apa yang dominan pada tafsir tersebut. Kebetulan pada tafsir Al-Baghawi itu, meskipun pembahasannya fokus pada kebahasannya Ustaz ya, dan berbagai tapi jika kita memperhatikan
Nah, tegur saya kalau salah. Eh, itu penafsirannya lebih cenderung ke tafsir tahlil, tafsir Al-Baghawi. Maka dihukumi sebagai eh, tafsir eh, tahlili. Selanjutnya pertanyaannya Ustaz siapa? Ustaz Ibnu Furqan terkait metode yang baik diterapkan atau pendekatan yang baik diterapkan bagi para mufassir yang ingin menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, kita harus eh, sadar atas kemampuan diri kita. Kita condongnya kita eh, condongnya lebih ke tafsir yang mana, corak yang mana, metode yang mana, pendekatan yang mana. Dan kita harus juga mengenal diri kita, latar belakang kita yang mendukung itu di penafsiran seperti apa. Contohnya eh, tafsir tafsir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang fokus pada kebahasaan karena memang beliau latar belakangnya mendalami ilmu bahasa secara dalam. Seperti kitab tafsir eh, Al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Atau ada juga metode yang, nah, jadi intinya inti dari pertanyaannya adalah metode apa yang paling baik, bagaimana cara kita menentukan metode yang terbaik untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu eh, dengan melihat kemampuan diri kita yang pertama, bidang apa yang kita kuasai, dengan metode apa kita nyaman untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, seperti itu, Ustaz. Terus batasan cakupan atau pembahasannya, tafsir tahlili itu lebih lebih dari pembahasannya, karena eh, tafsir tahlili itu hampir menyentuh dari berbagai aspek, hampir semua aspek dia sentuh dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Baik dari segi kebahasaan, yaitu mufradat lughawiyah, balaghah, qiraat, dari segi munasabah, asbabun nuzul, itu semua disentuh. Berbeda dengan kitab tafsir Ijmali. Ijmali itu terbatas pada eh, konteks dan konteks ayat tersebut. Jadi tidak kemana-mana pembahasannya. Seperti qiraat itu sudah bukan pembahasan ayat dan anunya. Seperti mungkin misalnya eh, dari penetapan hukum yang terkandung dalam ayat itu sudah bukan pembahasan dari tafsir ijmali dan lain-lain sebagainya. Eh, terus apa lagi di sini? Bagaimana contoh? Bagaimana solusinya seorang muslim? Bagaimana upaya kita metode tersebut? Oke, bagaimana upaya kita agar metode tafsir yang kita gunakan itu tidak melenceng ataupun tidak berpindah-pindah? Sebenarnya pada pada dasarnya dalam menyusun kitab tafsir eh, menggunakan metode lebih dari satu itu tidak dipermasalahkan, yaitu entah entah tahlili atau anu, tapi alangkah baiknya jika kita konsisten pada suatu eh, metode penafsiran agar pembahasannya lebih lebih runut eh, dan lebih sistematis jika kita berfokus pada pendekatan yang sama. Ya, jadi bagaimana upaya kita agar metode tafsir yang kita gunakan itu tidak melenceng? Eh, Bagaimana, Dik? Sekalipun struktur penafsirannya pakai model tahlili, ternyata hasilnya masih jemali. Nah,
Sebenarnya kalau inti pertanyaan ini di akhir itu bagaimana kalau kita membuat tahlil ternyata hasilnya ijmali, itu bisa kita lihat di bagian pembahasan karakteristik atau ciri khas dari penafsiran tafsir tahlili atau tafsir ijmali itu. Jika memang sudah terpenuhi syarat-syarat yang disebut sebagai tafsir tahlili, maka dia disebut tafsir tahlili. Kalaupun dia tidak memenuhi syarat tafsir tahlili, maka bisa jadi dia masuk ke kategori tafsir ijmali. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat suatu karya karya ilmiah misalnya atau buku kitab penafsiran, karena syarat untuk menjadi kitab tafsir itu kitab tafsir tahlili itu sangat bisa dibilang sangat rumit. Harus membahas sistematis dari satu ayat dari ayat dari awal ayat sampai akhir ayat Al-Quran, atau setidaknya sebagian besar Al-Quran itu dibahas dan sistematis sesuai dengan urutan mushafi, terkib terkib mushaf, terkib surah. Sedangkan ijmali eh, tidak demikian. Bisa kita membahas suatu pembahasan khusus misalnya pada konteks ayat ini, kita bahas secara umum apa ini, itu tetap dimaksud tafsir ijmali meskipun tidak sampai menyeluruh sampai kitab sampai apa belakang. Mungkin kalau terjadi hal seperti itu, mungkin kita lihat cara cara kita menjelaskan ayat per ayat. Kalau ayatnya cuma menjelaskan secara umum, ya itu bisa saja masuk ke tafsir ijmali. Kalau kita sudah membahas tentang bentuk katanya, dia dari fil apa, dia digunakan ini ketemu dengan huruf ini jadi begini misalnya. Itu sudah masuk tafsir tahlil. Kalau misalnya cuman disebut ini artinya ini, dalika artinya hada alkitabu ay alladhi yaqra'uhul Muhammad dan lain sebagainya, itu masih masuk kategori ijmal. Bagaimana contoh bagaimana contoh menentukan penafsiran dengan menggunakan tahlil? Pertanyaannya siapa tadi? Ini pertanyaannya Ustaz Rahmat, maksudnya contoh ketika kita mau mengetahui bagaimana caranya kalau kita Oh, mengetahui ini metode oke. tahlil. Pertanyaan Sus Rahmat tadi tentang Dia, dia bagaimana contoh cara tafsirnya. kita menentukan bahwa kitab tafsir tersebut itu menggunakan tahlil atau ijmali, sedangkan kita tidak terlalu paham tentang bahasa Arab. Bagaimana cara kita menentukan tafsir tahlili, menerapkannya tanpa kita mengetahui bahasa Arab? Sebenarnya secara sekilas kita dapat membedakannya. Mungkin dari pembahasannya panjangnya, ini dapat diidentifikasi sebagai tafsir tahlili. Kalau begini, kalau agak ringkas dan bahasanya agak apa istilahnya praktis, itu bisa dikategorikan sebagai tafsir ijmali. Kalau sudah menyerempet ke pembahasan-pembahasan lain, misalnya, ah, kalau kita ada tulisan di situ, apa, mufrad al-lughawiyat atau qiraat, nah itu bisa kita identifikasi bahwa ini sebenarnya ini masuk di bagian tahlil. Karena yang eh, sebenarnya mudah sebenarnya kalau dibedakan antara tahlili dengan ijmali. Kalau kita tidak tahu karena bisa dilihat secara nampak. Yang susah itu kalau membedakan antara tafsir muqaran, tafsir maudhu'i, tafsir tahlili sama-sama panjang. Nah, ini masuk pembahasan apa toh? Seperti itu. Dan kalau sebaiknya sebagai penafsir eh, kita telah mempelajari bahwa syarat-syarat penafsir itu sendiri yang pertama, yang paling utama itu adalah mengetahui bahasa Arab. Jadi sebaik mungkin sebagai pelajar yang bergelut di dunia di bidang tafsir untuk mempelajari, mendalami bahasa Arab. Karena Al-Quran sendiri turun dengan bahasa Arab untuk memudahkan kita kan, tanzilul kita.
Nah, itulah. Nah, terus eh, masih ada Ustaz, pertanyaan yang belum terjawab. Siapa tahu ada yang lewat. Sudah semua, Ustaz. Oh ya, Ustaz. Nah, jadi Mungkin selanjutnya ada kita telah kekurangan atau eh, kekeliruan mungkin bisa diluruskan atau dibenarkan oleh dosen pengampu kita, Pak Doktor Ustadz Doktor Muhammad Ilham Hidayat. Terima kasih. selanjutnya kita telah mendengar jawaban dari Ustaz Pak Andi Basu Muhammad Jibril. Nah, adapun selanjutnya kita lempar kepada yang bertanya, apakah diterima atau tidak? Apakah ada yang mau ditambahkan atau ada sanggahan? Sebaiknya Dan, ditambahkan saya Ustadz. ya, itu tergantung dari anunya ya, Stas ya. Yang bertanya ini kita Dari penanya, Dek. Siap. dari Stas Suwandi, bagaimana jawabannya? Apakah ada yang mau ditambahkan atau diluruskan atau diklarifikasi lebih lanjut lagi? Tepat dari Stas. Tadi ya terima kasih. Tadi katanya mau ditambahkan. Ya, Ya, alhamdulillah tadi itu ada pertanyaan saya belum dijawab. Ya, terkait dengan apa namanya? eh, apakah tetap dianggap metode ijmali kalau misalnya eh, kitab itu sudah disyarah, misalnya tafsir Jalalain kan sudah ada syarahnya. Nah, itu tadi pertanyaan saya yang belum sempat dijawab. Oke, terima kasih telah mengingatkan. Eh, Bismillah, semoga bukan di sota-sota berhadiah. Nanti kalau salah nanti ada di Ustadz Ilham yang benarkan. Apakah kalau Ustadz, apakah kalau tafsir ijmali masih dianggap ijmali kalau sudah ada mensyarat tafsirnya misalnya dalam tafsir Al-Jalalain kita dapat melihat syarahan atau penjelasan dari kata-kata dari kata atau pembahasan makna tertentu. Tapi sekali lagi pembahasan tersebut, syarah tersebut, penjelasan tersebut itu masih dalam apa istilahnya, dalam ruang lingkup eh, teks dan konteks ayat tersebut. Nah, jadi dia mungkin mensyarahkan tapi mensyarahkan secara umum, secara global. Seperti itu, Ustaz. Jadi apakah dia masih dianggap ijmali? Iya, tetap ijmali. Selain karena memang dominannya pada tafsir Al-Jalalain kan metode ijmali. Makanya dia tetap dihukumi ijmali. Meskipun eh, di beberapa ayat terdapat pembahasan-pembahasan penjelasan syarah-syarah tertentu. Jadi pertanyaan apakah tetap dianggap? Iya, tetap dianggap sebagai metode jemali selama syarahnya itu masih dalam koridor teks ayat tersebut, tidak merembes ke pembahasan-pembahasan lainnya. Seperti itu, Ustaz. bagaimana Ustaz Suwandi? Oke sih, Insya Allah. insyaallah. Selanjutnya yang tadi ya, pertanyaan Ibnu Furqan, apakah diterima atau masih ada yang mau ditambahkan, diklarifikasi? Alhamdulillah, sudah Bang. Insyaallah. Sudah, Ustaz? Insyaallah. Ustaz. Insya Allah. Oke. Ya, kepada Ustaz Nur Wahidah, bagaimana tanggapan dari jawaban Ustaz Wandi? Apakah diterima atau Ustaz, bukan. Kenapa, Mau Ustaz Wan? memastikan saja, Ustaz. Kayaknya mau memastikan. Tanya ini. bagaimana Ustaz Nur Wahidah? Iya, Ustaz mau memastikan sedikit. Kan tadi dijelaskan juga bilang sekalipun itu dibahas ayat per ayat kosakatanya, tapi kalau misalnya hanya disebutkan misalnya dalika itu tetap bisa dikatakan sebagai metode ijmaliyah. Jadi sekalipun itu strukturnya pakai ada bagian dari tahlilinya, tapi
kalau cara menjelaskannya itu secara umum tetap bisa dikatakan ijmali. Sepemahaman saya seperti itu, Ustaz. Baik, baik Ustaz. Syukuran. Diterima Ustazah Nurbahidah? Sah? Masih masih bertabrakan kurasa ini. Apanya bertabrakan ini? Kalau jadwal Enggak, bertabrakan itu biasa. kan kan begini, secara umum kan metode tahlil itu kan ada asbabun nuzulnya, kosakatanya, eh, ya berbagai struktur yang lainnya lah. Sedangkan ijamal Ya. itu kan penjelasan secara umum, jadi artinya tidak ada embel-embelnya kayak tahlili begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah pakai struktur tahlili, tapi cara menjelaskan kita eh, belum ceritanya khusus, Oh, begitu. Misalnya seperti kemarin kata khosyah dan yakhshawna dengan kata apa lagi kemarin? khofa. Yakhofun. Iya, Khof. seharusnya itu kan kalau metode tahlil itu bisa dibedakan struktur ya khofun ini untuk apa, ya yakhshawna ini untuk apa. Tapi kalau hanya sekedar dijelaskan ya khofuna ini adalah artinya ini, ya yakhshawna ini artinya ini, apakah masih dikatakan begitu tadi maksud saya? Kalau misalnya Eh, Kalau memang berpedoman pada satu kata saja, misalnya yakhshawna saja sama yakhafuna, yang dibedakan, itu bisa bisa masuk ke struktur tafsir tahlil yang kita maksud tadi, karena itu sudah menyangkut tentang maani maani maanil kalimat atau makna-makna kalimat, apa yang membedakan tentang khauf sama yakhshawna, apa yang membedakan tentang abun walid dan lain-lain sebagainya toh. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, bagaimana Ustazah? Ah, Kalau memang terfokusnya pada satu kata saja, misalnya kata itu memang masuk pada struktur tafsir apa tahlili, karena sudah eh, membahas tentang kata-kata yang di luar konteks ayat tersebut. Misalnya ya, tulisannya yakhshawna di situ di ayat, tapi dia datangkan kata baru seperti yakhafuna, ya kan? Nah, terus eh, bagaimana siapa tahu eh, yang mengakibatkan yang mengakibatkan anu tak disebut masih tahlili apa ijmali kemarin, mungkin pada pembahasan-pembahasan yang lain, seperti mungkin pada kata ulil albab kurang ditafsirkan mungkin, dan lain-lain sebagainya. Tapi tapi kita juga harus melihat secara keseluruhan dari penafsiran, kalau uh, dipahami Ustaz. Tapi kalau memang terfokus pada kata itu saja, itu sudah masuk ke tafsir. Wallahu a'lam bishawab. oh iya, makasih Ustaz, syukuran. Bagaimana Ustazah Nurbahidah? Sah? Insyaallah. Nah, nanti kalau bisa dijelaskan lagi sama Ustaz. Oh iya. Nanti dilengkapi sama Ustaz ya. Ya, nanti diluruskan kepada Iya. sama dosen pengampu kita. Selanjutnya yang terakhir Oh, itu bagaimana tadi dia ada menolak. lagi satu Jibril. Ini Purina semua saya. Ini dispasi itu tidak disuapin, cari sendiri. Baca buku saya dong, baca buku-buku yang lain dong. Ah, ya. Kalau anu tak balik Jibril. At-Tabari itu tahlili. Ada bahkan mukhtasar At-Tabari. Ibnu Katsir itu tahlili. Ada mukhtasar Ibnu Katsir. Nah, berarti tetap tahlil itu. Atau bagaimana? Coba. Sedikit lagi. Tapi Ustaz, putus-putus. Putus salat. Tadi Putus-putus, Ustaz, putus-putus. putus-putus tadi Putus-putus, suara Ustaz. saya off dulu video. Saya off video. Tadi ijmali disyarah. Nah, disyarah. Ijmali disyarah ya. Syarahnya itu bisa misalkan Majmul Bahrain ya. Al-Qarqi itu dan seterusnya. Ada beberapa itu ulama yang syarah jalan lain. Nah, sekarang dibalik. Yang tahlili Tabari Ibnu Katsir itu semua ada mukhtasarnya. Alias Sabuni membuat mukhtasar itu. Nah, pertanyaannya, At-Tabari itu tahlili. Ketika di mukhtasar tetap tahlili juga. Atau bagaimana? Itu menarik itu. Lanjut, silakan. Eh, ya, eh, ya, tergantung tergantung pembahasan atau objek kajiannya dalam mukhtasar itu Ustaz.
Kalau memang objek kajiannya atau objek analisanya masih berbentuk umum, menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan to the point, itu bisa saja mukhtasornya itu dimasukkan ke tafsir eh, tafsir ijmali. Sedangkan kalau memang dalam mukhtasornya juga membahas merembes ke penafsiran pembahasan-pembahasan lain, nah, itu bisa saja masuk ke eh, pendekatan tahlili yang diringkas. Pendekatan tahlili eh, yang di yang diringkas ya. Tapi, jadi mungkin lebih penekanannya di objek kajiannya Ustaz, pada mukhtasar tersebut seperti itu. Oke, silakan pembekalan sebentar kita rapel. Ya, ya, Bismillah. Oke, Silakan selanjutnya. moderator, silakan moderator. Oke, selanjutnya terkait pertanyaan yang terakhir tadi, pertanyaan Ustaz Rahmat, bagaimana menentukan penafsiran dengan menggunakan metode tahlili dikala ketika kita tidak mengetahui bahasa Arab. Bagaimana kita cara menentukan metode tahlili itu? Nah, telah dijawab oleh Ustaz Baso, kita kembalikan kepada Ustaz Rahmat, apakah diterima atau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau ditambahkan? Silakan Ustaz Rahmat. Oh, Ustaz. Sebenarnya saya terima, Ustaz. Cuma belum memuaskan nih. Bagusnya kalau ada prakteknya mungkin misalnya berikan contoh, kemudian bikin satu ayat atau kitab apa yang contohnya Ustaz. Supaya lebih ya, karena tadi kan hanya dikatakan bahwa kalau mau cepat mudah kita tahu bahwa itu adalah sebuah tafsir tahlili. Nah, itu dengan melihat apakah ada kajian bahasanya kah atau i'rabnya. Nah, sedangkan justru kita tidak bisa bedakan nanti ketika eh, seperti dikatakan tadi bahwa tafsir Maududi juga materi Maududi dengan Quran juga mau hampir sama dengan apa namanya tahlili. Jadi bagusnya mungkin ada yang diperlihatkan atau prakteknya seperti itu. Nah, baik, mungkin contohnya saya tadi menjawab pertanyaan bagaimana kalau kita istilahnya tidak tahu apa, tidak ada pengetahuan, tak masih nol istilahnya tentang bahasa Arab, ingin membedakan bahwa karya ini tahlili atau ijmali. Pertama bisa dilihat dari panjangnya pembahasannya gitu kan. Tapi kalau kita minta dihadirkan, mungkin saya mau coba seperti ayat surah Al-A'raf uh, dalam tafsir Al-Munir, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Wa di sini harfu ataf misalnya. Dia atofnya kemana? Eh, ke ayat walaqad watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Watlu alaihim Allahumma shalli astagfirullahaladzim. Lagi kacau. Yang jelas ayat 175-nya dia munasabahnya ke sana. Itu wanya dia ma'atuf ke sana. Dan laqad kalau tafsir tahlili itu dia sebutkan laqad itu huruf apa? Huruf taukid misalnya. Kalau digabung laqad itu huruf taukid begini begini begini. Walaqad dzara'na. Dzara'na walaqad dzara'na. Dalam qiraat yang lain ada yang membaca walaqad dzara'na. Walaqad dzara'na. Kalau tidak salah selain Ibnu Katsir sama Imam Asim itu membaca walaqad dzara'na. Kalau Imam Asim membaca walaqad zara'na. Ada juga membaca walaqad zarona. Nah, itu bisa dilihat itu di pembahasan ayatnya. Di tulisan tentang kiranya. Di jahannama katsiran minal jin. Itu jin dibahas lagi. Apa itu sebenarnya jin? Jin ini makhluk begini, 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 begini. Apa perbedaannya sama ins? Ins ini begini, begini, begini. Apa perbedaannya ins, bashar, eh, apa lagi? Eh, Al-Insan, An-Nas, dan lain sebagainya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa pakai qulub begini begini begini? Ah,
Kalau ini kenapa saya bilang tadi di awal, kenapa kalau perbandingannya tafsir tahlili dengan tafsir ijmali itu agak mudah kita eh, identifikasi, karena tafsir ijmali itu ya ringkas, secara secara langsung, secara eksplisit kita lihat, oh ini tafsir ijmali, oh ini tafsir tahlil. Yang susah itu kalau dibandingkan, kalau eh, posisinya kita tidak tahu sama sekali tentang bahasa Arab, karena kita memandang dengan apa yang terlihat saja. Nah, itu dibandingkan tafsir tahlili, tafsir maudhu'i sama tafsir muqarrar, karena sama-sama panjang, sama penjelasannya. Nah, makanya solusi dari penulis tadi, dari pemakalah, itu sebaiknya, sejatinya bagi para eh, pelajar yang bergelut di bidang tafsir agar mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab untuk memudahkan. Nah, sejatinya demikian. Apakah Oke, begitu, Ustaz? paham, paham. Syukur. Ya, bagaimana Ustaz Rahmat? Sah? Sah, sah. Alhamdulillah. Nah, ada tadi juga di makalah Ustaz Jibril disebutkan tafsir Al-Munir. Nah, itu termasuk juga tafsir tahlili seperti yang kemarin juga saya paparkan di kuliah sebelumnya. Ada metode qiraah. Nah, di situ Wabah Zuheli hanya mencantumkan beberapa qiraat yang masyhur. Nah, menyantum. Dan ada juga kawaid al-lughah, ada dari sisi balaganya. Dan apabila ayat itu memiliki asbabun nusul, maka itu akan dicantumkan meskipun asbabun nusulnya itu lemah. Kayak kemarin itu di sifatul munafikun, nah, yang saya jelaskan itu memiliki asbabun nusul tapi asbabun nusulnya lemah, kan tetapi tetap dijelaskan dalam tafsir Al-Munir. Nah, saya kira Betul itu sekali, juga Ustaz. salah satu contoh. Ingin sedikit meluruskan tadi tentang wa itu kembali ke ayat sebelumnya, itu bukan di tafsir Al-Munir, Ustaz, tapi di tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Munasabahnya diambil di huruf waw itu. Tapi kalau di tafsir Munir, munasabahnya ke ayat sebelumnya aja, bukan 3 ayat sebelum. Jadi setelah sesi tanya jawab ini berlangsung, begitu berbagai kontroversi, ada yang tidak mau dari jawaban Ustaz Andi Mas Muhammad Jibril. eh, Apabila dari teman-teman ada yang belum puas terkait jawaban dari Ustaz Jibril, nah insya Allah akan diluruskan oleh dosen pengampu kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Irham MTI. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada dosen pengampu kami. Pertanyaan. Wah, jangan mempersingkat waktu. Kau kayak saya, apa mengerti kau matrix dalam matrix apa itu? Mempersingkat waktu. Masya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Jamaah. Eh, Eh, Oh jamaah. Aduh, eh, kayak eh, loyo mini. Buka kuasa makin padan jamaah. Kalau ndak kuat makin. Masih bisa kah? masih bisa, Eh, Ustaz. masih bisa. Oke, saya ingat kodon tetangga gitu jamaah. Oke. Alhamdulillah, sallallahu Rasulillah wa ba'du. Ya, ingat ini ya, wahidah ya, dan semua ya. Kita sudah akan memasuki 10 malam terakhir. Ada dua tradisi itu yang biasa kita lakukan. Kalau bukan iktikaf di masjid, iktikaf di mall. Ya, silahkan pilih di mana mau beriktikaf 10 malam terakhir. Apalagi katanya THR sudah cair. Ya, kalau di malam pertama-pertama itu kota amal penuh. Ini kota apa lagi di sini? Kota parkiran lagi mungkin penuh ya. Dan seterusnya. Kita langsung melihat makalah dari Saudara Jibril. Ya, pertama nanti minggu-minggu depan tidak mau lihat lagi kesalahan metodologi atau KTI. Kita sendiri mau lihat nah, menulis judul apakah cuma huruf pertamanya besar atau semua kapital, fontnya berapa ini, fontnya berapa ini. Apakah 11, 12 atau berapa itu lihat sendiri di di pedoman. Kira-kira
Kira-kira masuk sudah dapat anunya. Jibril, sudah dapat. Berapa berapa ukuran fontnya? Ini tahlili juga transliterasi, tidak ada transliterasinya nih. Hati bawahnya mana ini? Masih mau Linya dipelajari, Ustaz. panjang. Belum dipelajari. Ah, pelajari. Pak Kinta harus mengajari ini. Ya, Iya. dan seterusnya. Ini juga ini saya. Ini. Pakai Roh, H roh. ya. Ini orang Malaysia mungkin atau roh. Roh. Saya tadi bahasa apa ini ya? Ibu. Ya, dan seterusnya. Ini juga MAG-nya ini lari ke mana ini? Astagfirullah. Ini Ayu Ting Ting ini alamat palsu ya. Eh, tapi tidak Benar. apa-apa, tidak apa-apa. Tidak balik-balik nama. Kalau saya, alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Kalau Prof. Ahmad itu belum. Tapi tidak apa-apa, Ji. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting yang saya masalahkan ini MAG-nya dan cara membuat gelarnya. Ah, begitu. Coba Ya, lihat tadi begini ya. kayaknya Nah, kayaknya tadi error begini kita, ya. Ustaz. Tidak ada istilah. Yang penting sudah terlihat nih tidak ada. Nasi sudah menjadi tai. Oke, sudah tak kalah dinilai nih. Ya, ini dan seterusnya diperbaiki dan ini juga ini kalau menulis ini jangan letak begini. Sudah deh. Nama kau bahas teknik metode teknis. Belajar sendiri teknis itu. Saya langsung mau melihat mengkaji bagaimana kita ini tahlili. Tahlili. Oke, tahlili kita lihat secara bahasa. Nah, ini belum ada kamus saya lihat ini yang Anda ambil ini. Mana kamus? Tidak ada ya. Kalau begitu kita lihat merujuk dulu ke kamus. Kita mau perkuat dulu makna bahasa. Tadi ada yang mau belajar bahasa Arab dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu kajian-kajian Selesai, bahasanya. Ustaz. Apa itu tahlil? Betul ya? Betul. Nah, kita lihat bagaimana kajian tahlili. Oke. Oh, ini. Ah, bahasa Arabnya tahlili berawal dari kata apa itu Jibril? Halla. Halal. Halla. Sekarang saya Halal. mohon Jibril baca dulu nih satu halaman, satu baris. Nah, baca nih. Ini Halla. kitab kamus. Halla, Halla. bukan halla. Halla. حل. الحاء Oke. واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي فتح الشيء لا يشد عنه شيء. Betuan artinya. Ah. Bagaimana cara Anda menafsirkan ini atau menerjemahkan? Kamus ini kamus. Ibnu Faris ini. Ini di jilid kedua ini di kitab beliau halaman 20 itu kalau tidak salah. Apa terjemahannya? Aku pecak kok Jibril. Kalau dari Mesir baru tidak jauh-jauh kok posisi sekolah di Mesir baru Putus-putus, Ustaz. tidak bisa Putus. diterjemahkan. Ya, putus-putus.